Kemarin kita udah masuk ke tahap seperti ini, artinya kita generate ada 35 job atau kita tadi sekarang ada 20 job ya. Ada 20 job nih. Kendaraannya ada dua. Berarti 10 10 ya nantinya ya. Oke. Berarti nanti 10 di sini ya, 10 awal di sini, 10 awal di sini. Tetapi kan nanti random ya. Prosesnya random ya, tidak ABC gini. Oke, untuk random kita pakai fungsi runPerm ya. RunPerm itu random. 10 untuk kendaraan pertama dan 10 untuk kendaraan kedua. Jadi langsung aja misalnya 20. Nah, berarti ini 20 kendaraan apa 10 pertama, kendaraan pertama, 10 berikutnya untuk kendaraan kedua. Ya. Nah, untuk kayak gini kan berarti biar mudah, ya. Satu ini kita ubah menjadi huruf A ya. Dua menjadi huruf B, ya, berarti titik B gitu ya. Eh, Iya, terserah kita sih, kita mau pakai simbolisasi begitu, titik A, titik B, titik C gitu ya, titik D, ataukah nggak perlu, langsung bilang aja titik satu, titik dua, titik tiga, titik 4 juga ya bisa, no problem. Ya, titik satu, titik dua, titik, enaknya sih titik satu, dua, tiga ya. Kenapa? Karena hmm, kalau dia pakai abjad, misalkan udah huruf Z ya, udah huruf Z besar, dia nggak ke huruf A kecil, tetapi dia ke tanda baca dulu, begini nih. Nah, begini huruf tanda baca begini nih. Bingung nanti, ya kan? Coba aja kita ketik ya. Char ke 94 apa? Tuh, 94, 92, 90 Z tuh ya. Huruf ke 89 itu Y, 90 itu Z, 91 tak tanda baca tuh. Ya, bukan huruf A kecil, tapi tanda baca. Huruf A kecil itu jauh di 106 kalau nggak salah. Oh ya. Di berapa ya? 96 ya. Di 96 kalau nggak salah sih huruf A kecil itu. Nah, seperti itu. Jadi, ya bukan 97 ya. Oke, betul. Jadi saran saya kita tetap pakai abjad ABC apa 1 2 3 4 5 aja ya 1 2 3. oke. Oke. Berarti di sini untuk memudahkan ya. Untuk memudahkannya saya deklarasikan aja ya. Misalkan di sini ada titik titik poin ya. P adalah titik P kecil adalah himpunan hampa ya. Kemudian P satu koma tak hingga. Tak hingga itu artinya kolomnya bebas gitu ya. Mau kolomnya 2 atau 3 terserah, ini kita tes coba satu. Oh salah. Dia modelnya fungsi ya. Oke. Nah, begitu. Ini artinya baris pertama kolomnya terserah ya. Artinya kan baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Maka P matriknya berarti apa kira-kira matriknya P ini? 1 kali 2. Ya. Nah, ini data-data ini kita masukkan ke dalam apa? Matrik array ya, matrik P ya. Oke. Astaga, salah lagi. Kita refresh saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, siapakah P itu? 20 baris, masing-masing dua kolom. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Iya, Oke, kira-kira poin gitu sampai nggak sih lebih dari 40? Mungkin nggak? Mungkin ya. Dalam satu hari mungkin. 40 titik mungkin nggak? Mungkin aja sih. Bisa aja ya. Sebenarnya enak nggak enak sih pakai abjad.
Tapi nggak apa lah. Sementara gini dulu aja. Tadi saya udah buatkan ini sih. Buatkan set H ini artinya konversi ya. Misalkan gini. Misalkan gini. Saya bikin bilangan random run perm misalkan 20 20 titik. 22 titik. Ini random ya. Lalu saya set H. Saya lempar ke dalam itu ya, fungsi set H. Jadilah dia seperti ini nih. 15 huruf N, 14 huruf M, 5 Hmm, D gitu kan. ya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada fungsi ini nih, ditambah 63. Tadinya dia 1 ditambah 63 jadi 64. 64 itu kan huruf A. Char 63 tambah iya, apa yang bentar. Oh iya, yang lewat ya. Harusnya 64 paling ya. 64 paling ya. 65 jadinya. Oh iya betul. Ditambah 64 berarti. Ulang lagi. Itu jadinya nih. Abjad yang tadi, yang X tadi ini seperti ini. 15 jadi O, N 14 gitu ya. Cuma kan yang jadi masalah kalau lebih dari 40 ya. Misalkan randomnya ada dalam satu hari ada 80 job. Ya, kendaraannya ada 7 misalkan. Kita lihat tuh. Hurufnya aneh ya hurufnya. Hmm, Ya nggak bisa dia kok 80. Kalau diabjadkan nggak bisa gitu loh. Bayang. kebayang. Jadi pakai indeks ya, ingetin ya. Jadi kalau ditanya dosen Mm-mm. kenapa nggak pakai simbolisasi ABC? Ya, kalau ABC terbatas, paling mentoknya 24, 24 seharinya, 24 titik ya kan A sampai Z kan 24. 28. Oh, iya sih. Oh, jadi bukan apa bukan jadi tuh label tuh ngaruh ya, nggak taunya. Aku pikir kayak biasa aja titik misal titik A, titik B, titik C kayak gitu. Pikir Itu nggak ngaruh. sebenarnya untuk memudahkan analisa. Misalkan misalkan nih kita ditugaskan dari kantor pusat ke titik B, terus ke titik S, terus ke titik M begitu. Untuk memudahkan analisa. Tapi kan masalahnya terbatas hurufnya, ya kan? Hmm, iya. Jadi kita bilangnya dari titik pusat ya, dari kantor pusat ke titik 7, ke titik 12, ke titik 18 gitu nanti bilangnya. Gitu ya. Iya. Kalau itu keuntungannya apa? Bisa tak hingga. Misalnya sehari ada 800 titik, ya nggak ada masalah. Ya. Hmm, Kalau kita abjadkan coba, wah ini babak belur ini jelas. Ya kan, hurufnya aneh-aneh dia. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Jadi ini nggak kepakai nih. oke. Aja. Oke, kembali lagi kemari. Jadi kita tadi udah punya titik P ya. P ini seperti ini. Ada 20 titik di sini dia. Kemudian ceritanya kita ada berapa kendaraan. Nah, langsung dari situ kita masukkan di bawah sini. Length daripada P berapa? 20 ya. Berarti ini kita kasih J point. Jumlah poin sama dengan length. Length daripada P ada 20, 20. Jumkar jumlah kendaraannya berapa? 2 misalkan ya.
Kalau kita lihat di sini, jumpoinnya belum di copy. 10 10 berarti ya kan, ada 20 ya. Kendaraan pertama 10, Hmm. kendaraan kedua 10 10. Oke, 10 10 ya. Tapi sebelum ini kita buat random dulu. Kita buat random, misalkan di sini ya, random ya. Random adalah runtime daripada jump point. Nah, ini dia. Jadi 10 itu kota 9, lalu ke 1, ke 13, 7, 28, bla bla bla. Kota kedua 2, 4 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, ini sebelum kita oper ke kendaraan, ya. Ini kita hitung dulu berapa fitnessnya. Ya, berapa fitnessnya? Kita bikin fungsi aja di sini. Berapa fitnessnya? Jumlah individunya ada berapa? Saya mau ada misalkan 11 individu misalkan. Berarti ini kita looping di sini. Random runtime jump point. Dia menghitung random ini nih, random pertama sampai 10 nanti ini. Misalnya jump pointnya ada 11 ya. Dia bikin 11 random nih, 11 kali random nanti. Ini harus kita buka titik komanya. Dia membentuk 11 kali random susunan kotak nih. Ya. Ini kita bagi dua, ya, kita bagi dua. Jadi ngitung dia nih. Dia ngitung. Dari sini 9 ke 8 berapa kilo, 8 ke 2 berapa kilo, 2 ke 14 berapa kilo total. Ya. Dia akan mentotal di sini. Dia akan mentotal kira-kira apa itu namanya? Manakah individu yang layak dipertahankan dan mana yang tidak layak dipertahankan atau dibuang. Oke. Pertanyaannya adalah, kan dia dibagi dua ya, berarti kan dua-dua. Dia ngitung total ini ditambah total ini berapa kilometer semuanya, baru dibandingin sama yang lain. Ya, dijumlah ya. Ini ditambah ini. Iya, dibagi ya. Kebayangkan yang sampai sini, kebayang ya. Jadi ada berapa nih? Saya mau ada 11 individu. Jadi dia ngebentuk 11 individu. Nah, 11 ini nggak semuanya dipakai, nanti dieliminasi beberapa menggunakan rumus roulette wheel. 11 individu tuh maksudnya rutenya gitu ya? Apa gimana? Ya, 11 berarti ada 11 kombinasi. Ya, 11 kombinasi rute. Oh ya, oke. Pertama, kedua gitu ya. Oke ya, random ini. Berarti tuh untuk yang individu itu jumlahnya bisa kita tentuin sendiri gitu. Kayak Betul. Iya nih. ini mau 11 karena kita yang tentuin 11 kayak gitu ya, Mas. Ya, ini kan kemarin bagian daripada input. Berapa jumlah kendaraan yang diinginkan, berapa jumlah individu yang mau dibentuk. Ya. Oh ya, oke. Yang jelas semakin banyak ya makin lama ya prosesnya ya. Oke. Oke, kita harus tentukan ya titik awal dan titik akhir ya. Udah kurang satu nih.
Titik awalnya berapa koordinatnya ya? Titik awalnya yang mana, Mbak? Yang itu, yang P yang paling awal, yang nomor 6 itu loh. P6 ini. Bukan, bukan. Yang P1 maksudnya. Maksudku yang itu. Ini titik awal ya? Iya, itu titik awal. Soalnya titiknya kantor. Oh, ya udah. Ini titik awal ya. Oke, jadi Mm-mm. karena gini nanti waktu dia di tengah sini kan dibagi dua nih. Kan titik awal ditambah ini dan kembali ke awal kan gitu. Oke. Nah, ini juga sama titik awal ke 5 dan terakhirnya kembali ke awal. Nanti di total berapa kilometer. Oh iya, Betul nggak? betul. Berarti berarti ada 19 titik cuman ini. Ya, ada 19 titik. Ya nggak apa lah untuk latihan aja dengan angka yang berbeda ya. Oke, kalau gitu nih kita tentukan dulu sebagai titik awal atau ya titik center. Ya, berarti 10 dan 9 ya. Betul. Oke, sekarang kita buat ran i-nya ya, random ke i, random i ke i, kolomnya terserah. Di sini kita hitung fitness individu. Fitnessnya berapa? Dia lempar ke fungsi get fitness. Apa yang diperlukan di sini? Yang diperlukan ada jumkar, jumpoin, sama nilai ini. Kita R. Jumkar, jumpoin, dan R random ya. Dilemparlah ke fungsi get fitness ini. Nah, ini dia. Nah, udah. Jumkar, jumpoin, dan R. Oke, kita ambil dulu nilai ininya, V-nya. Di sini kita hitung fitness ya. Jadi di sini mana ya? V tadi kan 10 dan 9 ya. Gimana caranya ya supaya dia terisi? Jadi gini, gimana caranya 10 ini terisi dengan nilai random tadi? Misalnya gini, kita ada random ada 19 titik ya. Gimana caranya 10 ini ngisi yang ini, sisanya diisi yang ini.
Masalahnya kan ini nggak mesti 2 kan, bisa juga nanti berapa kan gitu ya. Oke, Mm-mm. kita buat dinamisasinya itu kita buat looping semua ya, looping isi. Tergantung V ya. V tadi itu adalah 10 dan 9. Jumkar ya, jumlah kendaraannya ya, jumkar. Coba saya cek lagi coba. V1, V2. Oke. Kita mengacu ke jumlah kendaraan berarti. For V sama dengan 1 tuh jumkar. For N. Oh, ini harus dikasih titik awal ya. Harus dikasih titik awal ini. Awal aja. Awal ya. Oke. Berarti kan jungkar tadi ada 2 ya. Tadi kan ada V1 misalkan 10, V2 adalah 9 ya. Oke. Kita ambil nilai 10 dan 9-nya ya. Jumlah kendaraan sama dengan nilai V ke I. 10 berarti nilainya. Yang pertama 10 ini. Jumlah kendaraan yang pertama adalah 10. Lalu jumlah kendaraan adalah 10 yang pertama. Oke, kita isi nih. For J sama dengan 1 tuh 1 sampai JK. Lalu kita tampung ke dalam array value ke I, J sama dengan ini agak repot ini karena jumlahnya nggak sama nih dengan 10 dengan 9 adalah nilai R ke N misalnya gitu. Kita deklarasikan N adalah 1. N sama dengan N ditambah 1. Nah, wah ini susah nih logikanya agak panjang nih. Jadi gini, nanti gini misalkan kita tadi ada kita bikin ada 2 kendaraan ya, 10 dan 9. Ya. 10 ini 10 dari 10 ini masuk ke awal sini, 9 ini masuk ke sini. Begitu Hmm. hasilnya. Jadi N ini increment 1, 2, 3 sampai 10 selesai. Selesai kan sampai JK sampai 10. Habis itu looping ke atas lagi, jumkarnya tadi ada 2. JK kedua adalah V2. V2 tadi nilainya 9. Jadi ini 1 sampai 9. Ngisi ulang lagi. Seperti itu. Oke. Kebayang ya? Oke. Kebayang. Cuman yang jadi masalah gini, matrik itu harus sama ya. Ini 10 dan 9 ya. Berarti kan ada satu yang kosong ini. Ada satu yang kosong ya kan? Iya. Kosongnya itu bukan nol, tapi nul, empty. Dan itu akan mengakibatkan error saat dijumlah ataupun dikurangi. Oleh karena itu kita harus buat suatu deklarasi matrik kosong awalnya berarti ya. Misalkan
Tadi dia ada dua, masing-masing 10 gitu aja lah kita anggap. Nah, gini dia 2,10. Jadi kita bikin variabel dulu aja di sini. Rv adalah zeros, barisnya berapa, kolomnya berapa. Aku juga udah mau habis nih, aku udah kecil. Nah, kamu lah. Jadi gimana nih ya? 10 itu isi daripada V pertama sih. Kamu dengan 8. 8? Length length daripada V itu 2 pastinya. Ya. Terus sama nilai V ke 1. Yang tertinggi kan yang pertama pasti. Oke, berarti ini V yang ke 1 length daripada V2. Ya, ini sama aja isinya berapa tadi? 2 kali 10. Kenapa kita ngambil 10? Kan tadi ada yang 9. Ya, kita anggap yang tertinggi aja supaya isinya 0 dia nanti. Kebayang ya? Nih, kita lihat nih. Nilai V itu berapa nilainya? Tuh, 2 kali 10 isinya 0 semua. Kalau kita tidak begini kan nanti yang ini empty nih, kosong nih, error ya. 0. Kebayang nggak? Sehingga Kebayang, Mas. nanti dia sehingga saat dia diisi, ya, sini ada nilainya nih, kecuali yang pojok ini 0 dia. Ya, jadi nanti kita bikin logika, jika dia 0 berarti memang dia tidak ada kendaraan gitu di sini. Ya, abaikan kalau dia 0. Selama dia bukan 0, hitung nanti, hitung jarak. Oke, ya kita uji sekarang. Kita buat ini. Apa sih nilai fitness random i, ini nilai ke i, tadi outputnya itu dia RV ya, RV dia outputnya. Kita tes saja coba nih. R rand point ya, R itu random ya. Kemudian berapakah nilai fitnessnya? Hmm? Tuh, seperti ini. Jadi 10 pertama itu masuk ke kendaraan pertama. Ya, jadi kendaraan pertama dari titik awal ke 14, 10, 16 ke 4 ya. Kendaraan keduanya membawa 6 sampai 2 sampai 2 sini nih. Ini diabaikan nanti 0. Kebayang ya? Ya. Ini keunggulannya adalah dia dinamis ya. Kan saya mau jumlah kendaraannya 4 misalkan. Jumlah poinnya tetap 19. Maka kendaraannya isinya seperti apa? Seperti ini. Kendaraan pertama isinya ini, kendaraan kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ya. Kan tadi ada 19 semuanya. Betul. 19 titik, ada 4 kendaraan. Kendaraan pertama membawa ini, kendaraan kedua membawa ini, ketiga ini, keempat ini. Ini 0 kenapa ya? Karena tadi polanya cuma 19 titik, jadi 55 54. Kemarin kita sudah sepakat bahwa titik terakhirnya yang lebih kecil, ya kan? Karena Iya. pakai rumus floor ya. Oke ya. Nah, ini kita hitung nih, 17 ke 14 berapa kilometer, 14 ke 5 berapa kilometer, 5 ke 2 berapa kilometer, 2 ke 16 berapa kilometer. Kebayang ya? Kebayang.
Oke, masalahnya ini kita buat ke ini bisa nggak ya? Coba kita tes dulu nih. Bisa nanti. Nggak bisa dimensinya. Kenapa ini nggak bisa kesimpan ke array ini? Karena keluaran dari ini dia ada multidimensi nih. Keluaran daripada VV ini 4 kali 5. Berarti gini ya. Begini harusnya dia. Kalau gini bisa kayaknya nih. Oh, bisa. Berarti koleksi fitnessnya gini polanya. Nah, seperti ini. Hmm. Jadi dia 3 dimensi. Dimensi pertama seperti ini. 12, 7, 9, 8. Banyak amat tapi ya. Tapi kok banyak amat ini. Saya ulangin. Jum di video tadi ada berapa? 11. Ceritanya ada 11 ya. Berarti ada 11 dong ini. Sampai 5. Oh, salah, salah. Tadi ada 11 iterasi. Run perm-nya ini udah sama. Run perm nilai R, nilai ren-nya. Kalau ren I-nya ini ibaratnya individu pertama polanya seperti ini, individu kedua polanya seperti ini ya, ren I ini. Kan ada 11 nanti ini. Kalau ada 2 kendaraan berarti segi separohnya untuk kendaraan pertama, separohnya kendaraan berikutnya. Sekarang kita masuk ke fitnessnya, get fitness awal jumkar set jump point R. I-nya mestinya ada 11 ya. Kalian ada 11 I-nya nih. Kok dia beda tuh? Saya clear dulu. Apa nilai fitness I-nya? Ada 11. Oh, dia 11-nya beda ya. 5. Oh, dia bacanya aja yang beda ini. Sebenarnya mungkin maksudnya sama ya. Maksudnya mungkin sama ya. Bacanya gini dia. Fitness ke 1. Nah, polanya gini dia mestinya nih. Artinya 16, 19, 3, 11. Tadi ada berapa kendaraan kita? 4 ya? 5 kendaraan ya? Berapa kendaraannya? Jumkarnya 4. Saya coba bikin 2 dulu coba biarin mudah dipahami. Tuh, fitnessnya nggak mau. Jumkarnya 2. Kayaknya 2 dimensi ini. 2 kali 5. Dia kok kayak gini nggak dalam array, dia yang ngambil data yang terakhir. Kan kita mau 11-11 nya kesimpan. Jadi ini datanya iterasi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ada 11. Ini nggak ketampung ya. Berarti ini I, koma, semua baris, koma, semua kolom. Begini mestinya. Nggak mau ya, 2 baris, 2 kolom. Beda dia. Begini mestinya. Coba kita lihat tadi ini nilai misalkan M.
Ini M ya, kita tampung ya dalam H pertama semua baris, nggak mau dia, semua baris semua kolom, mau dia. H pertama ya, H pertama semua baris semua kolom. 16 6 udah nyimpennya gitu ya ke bawah ya, baris kolom 16 6 5 15 7 18 berarti nyimpennya ke bawah dia. 1 2 3 3 itu kolom ketiga ya, oh ini kolom ketiga nih. Berarti kalau mau mencetak 1 berarti H baris pertama, aduh, baris pertama, apa ya, aduh, 16 6 itu kan dia baca ini ya. Kalau saya mau baca ini semua 16 57 nggak mau ke bawah. Tuh, gimana rasanya? Ke bawah ya, bingung dia. 3 dimensi. Capek, nggak tahu kan suka gamut. Bayang nggak sih? Jadi kan nanti kita kayak gini ada 11, ya kan? Ini kan Iya. kendaraan ya. Itu mau kita tampung ke dalam variabel H misalkan. Ini kan ibaratnya H pertama, nanti H kedua ada lagi kan? Bedanya yang lain lagi kan? Nah, itu maksud saya gitu. Kok memunculkan ini susah. H1 ini tutup dulu ya. H1 H1 baris pertama 1 sampai 19. Enam belas lima tuh ke bawah, benar sih, 16 5 itu ke bawah. Oh, berarti bacanya ke bawah dia. Oke, kita ulangin lagi. Berarti ini bisa. Fitness ya, fitness ini kita deklarasikan dulu. Fitness ini adalah himpunan kosong. Oke. Oke, adalah ini modelnya seperti ini. Cara bacanya berarti gini. Fitness pertama, kolom pertama, semua baris. Nah, ini susunan kendaraan pertama 15, 2, 18, 13. Ya, ini ada 19 sampai bawah nih. Ini kok ada 10 nih? Kok ada oh ya ada 10 ya. Karena dia ada 2 kan, bawahnya juga ada kan. 10 sama 9 kan gitu dia tadi. 3 dimensinya agak sulit diilustrasikan ya, cuman kita butuh. Yang jelas gini nih, susunan daripada fitness I ini, ya susunan ini adalah seperti ini. Fitness I data pertama, semua baris kolom. Misalkan kita ada 3 kendaraan ya. Berarti ini kendaraan pertama berarti. Kendaraan pertama ini rule pertama. Oke. Kendaraan pertama berarti polanya gini misalkan. A B C D E F misalkan ya. Oke, kendaraan kedua, kendaraan ketiga. G H I J K L M N O P misalkan gitu. Ini baru satu jalur ya. Sekarang yang kedua, jalur kedua.
Ini misalkan rule kedua, ya, rule keduanya. Polanya misalkan AHJKI misalkan ya. Ini polanya misalkan MNPOA misalkan gitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya dia ngisi ya, ngisi. Fitness, oke. Nah, fitness ini baru sebatas ngitung kombinasi ya. Kendaraan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Kita belum menghitung total ya. Kita belum menghitung total berapa kilometernya. Oke, kita buat kilometernya. Kita buat di sini. Kalau J sama dengan 1 ya. Kilometer adalah jarak adalah ini total. Kilometer adalah rumusnya adalah half percent ya. Kemarin kita pakai half percent berapa ya? Half percent 2 apa 3 kemarin, Mbak? 3 ya. Yang lengkap itu 3 ya, yang ada rumus matematiknya 3 ya. Oke. Iya. Hmm. Nah, kita cari half percent 2 lat 1 ln 1 lat 2 ln 2. Kalau J sama dengan 1, kalau J sama dengan kalau J adalah titik akhir JK ya. JK nih. Kalau dia titik awal, maka lat 1 adalah awal 1,1. Ln adalah awal 1,2. Dapat dari mana itu? Kan tadi gini nih, awal adalah ini. Ini lonnya. Ini latnya, ini longnya. Kalau dia di posisi awal ya, masih di titik pertama, misalkan rutenya tadi dapatlah susunannya misalkan 7 ke 6 ke 2 ke 9 ya. Kalau masih di awal berarti titik awalnya adalah kantor pusat dong ya, di kantor pusat. Maka laduannya adalah ya. Waduh, ini berarti harus dikirim nih titik poinnya nih. Kita kirim P nih. Poin ke J ya, poin ke J 1, 1 J, 2. Saat dia di titik akhir ya, J sama dengan JK nih, titik ke 9 atau ke 8 dan sebagainya. Lat 1 adalah poinnya ini, nilai dia. Titik akhir tadi ya. Kedua.
Nah gini, dapatlah 1 lawan 1 lawan 2 lawan 2. L selain daripada itu ngambil dari poin-poinnya. Dari mana? Misalnya dia di titik 7 ya, bukan titik awal ya, di titik 6 nih. Maka titik awalnya adalah tuh 7, nilai sebelumnya dengan nilai dia. Nilai sebelumnya berarti J min 1. Dan ini titik yang sedang dihitung. Dapatlah kita H persennya. Kita tampung dalam total. Dapatlah kita totalnya. Seluruhnya ini kita dapat totalnya, hitungan seluruhnya ini kita seluruhnya. Atau boleh kita cetak di sini. Total 0 aja kita buat. Oke, kita buat ini. Jadi total 0 ini total ini ya, total satu wilayah aja. Misalkan gini. Rute kendaraan pertama bawa ini, totalnya berapa nih? 29 km. Kendaraan kedua bawa apa nih? Polanya ini kalau kendaraan kedua nih 1 3 4 misalkan ya, itu 10 11 misalkan ya. Totalnya 17 km misalkan. Total 0 tuh ya, total di dalam. Tapi kalau total keseluruhan itu adalah total ini ditambah ini. Oke, kita cetak aja di sini misalkan pesan adalah total car daripada nilai J, total kendaraan 1 adalah total 0. Nah begitu. Tapi bagusnya juga kita ini ya, kita atau perkenom aja dulu nih. Enaknya kita cetak aja sekalian nih. Saya bikin di sini rute. Rute adalah titik awal ya. Awal strip. Rute adalah sama dengan rute itu sendiri digabung sama untuk str nom strip. Nah begini, awal terakhirnya rute ditambah dengan titik awal lagi. Nah begini, jadi kita bisa cetak display rute, display yes. Bingung ya, kita lihat dulu aja.
seru nih, seru. Oke, jadi dapat yang pertama, titik awal ke titik 15, ke 7, bababa 10 titik ya, ke awal lagi. Totalnya sekian kilometer. Ini meter ya, satunya meter ini. Kemudian yang kan ada 11 tadi ya. Total harus 9. Apa itu total? Ini nggak ada bedanya ya, saya kasih ini belajar, saya kasih penutup. Individu ke I. Kita tes lagi. Nah ini, individu ke 1 itu rutenya adalah awal ke 5, ke 3, ke 9, bla bla bla, 14 ke awal lagi. Ya, dari 14 ke awal. Ada 10 titik ditambah awal-awal. Totalnya adalah 9999. Ya, itu untuk, kan tadi kita nginput ada 2 kendaraan ya. 2 kendaraan. Kalau kita nginput ada 3 kendaraan nih semuanya. Ya, dia akan ada 3 nih nanti nih, ada 3 kombinasi. Kita tes lagi coba di sini. Ini jadi kasih strip ya, karena di atas sudah ada stripnya ternyata. Kemudian saya rapikan dulu, mencetak total juga. Nah, gini aja. Saya clear dulu. Ya, ini lebih mudah dibaca lah ya. Nah, individu pertama itu rutenya nih dari titik awal ke titik 18, 19, 3, bla bla bla. Kan tadi kita mau bikin ada 3 kendaraan ya. Oke, 3 kendaraan itu berarti berapa tuh? 19 berarti 1 2 3 4 5 6 7 7 7 6 berarti dia. 7 7 berapa 19 ya. Oke. Jadi rute pertama ya ini dari titik awal ke 18, 19, 15 ke titik awal lagi. Totalnya ada 7 ya. 7 poin maksudnya ya. Total 7 poin. Totalnya 62 meter. Ya, sekian nih misalkan. Itu total jaraknya. Ya. Oke. Total jarak nih dari titik awal ke 18, 18 ke 9. Terus yang kedua kan tadi ada 3 kendaraan ya. Nah, ini dia nih. 6, 7, 13, 17, 10 ke awal lagi. Totalnya sekian. Ada 6 kendaraan ya. 7, 6, 6. Dia 766 polanya berarti. Terus yang Oke. kendaraan ketiganya dari titik awal ke 5, ke 2, ke 12, 8, 9, 1 ke awal lagi. Totalnya sekian. Kebayang ya? Kebayang. Kalau ini 5,9 ini total keseluruhan sih tadi ya. Sebentar ini. Total keseluruhan ya, di total. Oh, jangan di sini. Total akhirnya di sini aja nih, total akhir. Ini bacanya biar gampang. Bukan kar ini ya, poin.
total apa ya, poin ya. Total poinnya ada 7 gitu maksudnya ya. Total poin ada 7 sekian sekian meter gitu ya nanti ya. Satuannya meter nggak salah ini. Total ya, poin ada 7 sama dengan sekian. Nah, kita cetak aja titik awalnya itu di 6R ya. Tadi nilai R-nya ini kita keluarin aja coba di mana ya? Di sini coba R-nya kita cetak biar ada hasilnya, biar ketahuan. Biar lebih jelas lagi. Ya, nih. Kan tadi kita pengen bikin 11 individu ya. Oke, individu ke satu shred bikin seperti ini. Kenapa ini? Karena ada 19 titik ceritanya. Dan ada berapa kendaraan? Ada 3. Ya udah nih, titik kendaraan pertama nih. Ke awal lagi. Poinnya ada 7 sekian. Ya, yang ini kan 9, 11, 7, 17 ya kan? 9, 11, 7, ya betul. Kebayang ya? Total sekian. Kebayang. Total dari ini tambah ini adalah 5,99. 10 pangkat 5. Hmm. Terus random individu kedua susunannya seperti ini. Kemudian kita comot-comot detik awal ke 1 terus ke awal lagi dapat sekian sekian sekian. Ya, dapat 5,99, dapat 5,99, dapat 5,99. Betul. Kebayang ya? Iya. Iya. Sampai 11. Nah, ini dapat kita 11 individu nih. Awal, awal lagi. Biar rapi gimana biar semangat ya. Kalau bentuknya berantakan nggak semangat ngeliatnya. Kita cetak aja dulu get fitnessnya ini supaya total ya. Untuk STR coba kita untuk STR PS PS nilai ya. Oke. Nah, biar enak dilihat. Udah dinamis nih. Saya mau ada 4 kendaraan gimana? Misalkan ya, no problem. Saya mau ada 6 aja individunya. No problem. Dia udah dinamis. Ya. Ini randomnya, kemudian titik awal ke sini ya. Poinnya ada 5, ini ada 5 maksudnya ke awal-awal dapat segini. Nah, gitu bacanya ya. Zoom point. Dorong aja. Biar enak lihatnya. Oke. Titik awal ke sini, ke awal. Jumlah poinnya ada sekian. Sekian meter. Sekian meter totalnya sekian. Dan seterusnya. Wah, mabuk juga ini ya. Mabuk juga. Yang kita balikin tadi RV sama total ya. Kita oper ke sini. RV sama total. Isinya RV dioper ke sini. Kemudian fitness total maksudnya kesekian sama dengan TTL ya, kita tampung ke dalam TTL. Kita running lagi, kita stay dapat kita nih ada berapa, ada 6 ya. Tuh. Dapat mirip-mirip ya jaraknya ya, mirip-mirip ya. Iya. Karena Mm-mm. awalnya ya paling lingkaran ya, mirip-mirip nilainya nih, padahal beda-beda ini ya susunannya. Padahal beda-beda. Dari awal ketiga
3 ke 5, 5 ke 15, 15 ke 11. Oh, tahu, jangan-jangan ada yang salah saya. Bentar ya. Kan tadi titik poin ya, poin itu nih ya, poin ke J min 1 ya. Sebenarnya bukan J ya. Salah ini saya. J itu kan sebatas increment ya. J kan 1 2 3 4 5 ya. Harusnya yang dilihat adalah nilai R-nya ini. Harusnya JJ nih. Atau ngambilnya nom harusnya. Semestinya nom ya. Bukan J ini harusnya. Poinnya bukan J ya, tapi nom. Karena kan J itu kan increment ya. Misalkan poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Poin kedua itu kan bisa jadi angkanya titik ke 18. Ya. Ya ini Hmm. nom mestinya sih. Kalau awal jelas ya, karena kan titik awal kan. Jika dia udah di akhir atau dia masih di awal, acuannya awal kan. Oke. Ini juga sama nih. Ini nom 2 ini. Nom 2 adalah nilai R J-1. Nilai R J-1, nilai R sebelumnya. Karena gini nih, kalau tadi kan kita nilainya sama wajar. Kenapa? Karena ini yang ngitung ulang lagi dari sini ke sini, pasti sama hasilnya. Yang benar adalah yang ke satu itu isinya 3, data kedua isinya 5, ya kan? Data ketiga isinya 15. Data ke satu isinya kota ketiga, ya kan? Data kedua isinya kota 5, data ketiga isinya kota ketiga. Mestinya begitu. Oke, kita apa? Poin ya, poin ini bukan J tapi nom ini. Ya. Nah, kalau ini dia beda-beda. Beda-beda ya. Pola pertama total jaraknya itu sekian. Yang kedua total jaraknya sekian, yang ketiga total jarak sekian, keempat sekian. Nah ini total jarak. Udah beda-beda ya. Tadi ada kesalahan yang awal. Dari sini pun kita udah bisa ngambil kesimpulan ya. Ngambil yang ini aja nih lebih pendek nih. Ya kan? Tapi kan di genetika nggak sebatas ini. Nanti mengalami proses iterasi-iterasi dan pertukaran. Kebayang ya? Kebayang. Terus tadi ini kenapa nom? Paham kan kenapa dia nom? Kenapa dia pakai nom yang diambil? Karena kan kalau tadi itu kita pakai J ya. Mm-mm. J itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. J itu ya. Iya. Bukan itu yang kita pakai, tetapi J1 itu ya isinya 10. Hmm. Maka poin 10 yang dipakai, koordinat 10 yang dipakai di sini, bukan koordinat 1. Saat J sama dengan 2, bukan 2 yang dipakai di sini, tapi koordinat kota 11. Nah, itu dia maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke roulette wheel ya. Kita hitung total fitness sama dengan sum ya. Kita jumlahkan dulu. Total fitness kita sum, kita jumlahkan. Terus kita buat for lagi. Roulette wheel adalah kosong. Oke. Tadi jangan di situ ya. Oke. Jadi gini. Kita membuat namanya kumulatif.
Jadi roulette well tuh gini ya. Kemarin kakak dia ini boleh ngaku. Kemarin. Roulette well itu kumulatif ya. Lama juga ya, jam lebih ya. Awas ya ampun. Aku hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kamu jaga minum. Padahal tadi beli tapi Loh, ini kok 1 jam masih jalan ya? Biasanya kan dia 40 menit udah putus ya. Kok error ini Zoom-nya? Halo, saya bilang Iya, biasa gratis sekali ini lagi baik Zoom-nya. gratis yang 45 menit ya. Iya. Kok ini lebih dari sejam kok dia nggak putus ya? Oh, lagi error dia nih. Aneh juga. Bonus berarti. Oke, jadi roulette well itu ngitungnya gini. Nih, kromosom 1 itu kita ini tadi nih. Kromosom itu kita pola-pola ini kromosom nih. Ya. Iya. Kromosom 1 itu fitnessnya segini. Kedua segini, ketiga segini, 4 segini. Tadi kan kita ada 6 ya, 6 kromosom. Mm-mm. Salah nih, individu mestinya. Ini salah juga nih, individu mestinya. Ini salah tulis, individu nih misalnya. Kalau bahas roulette well ya, ini roulette well ini salah, individu mestinya. Individu 1 fitnessnya 1, individu 2 fitnessnya 2, yang ketiga fitnessnya sekian, 4 sekian, misalkan ya. Iya. Nah, lalu ini kita total nih, 1 tambah 2, 0,5, 0, kita total. Udah kita total, nanti masing-masing dibagi toh, total. Dibagi toh, total. Ah. Saya buat Excel aja. Roulette wall tuh begini. Ini individu ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya, 6 individu. Nah, ini misalkan ini dapatlah kita jarak nih, jarak ya. Ini misalkan dapat 50, dapat 30, dapat 25, dapat 55, dapat 31 misalkan ya. Rumus fitness itu 1 per jarak ya. 1 per, rumus fitness itu 1 per. Maka sama dengan 1 dibagi 3 jumlahkan. Terus ini kita masing-masing kita bagi. Ini dibagi dengan ini. Kita kunci. Nah, begitu. Ini total tadi ya. Oke. Ini didapat dari mana tadi? Masing-masing dibagi ini. Ya. Terus ini kita ini ditambah dengan atasnya. Kita kumulatifkan. Kok beda? Harusnya jumlahnya harusnya jumlahnya 1 ya. Ini kan dibagi ini ya. Harusnya jumlahnya 1 dong. Ini adalah 4 3 ditambah 4 tambah 3. 5 4. Oh, salah. Saya salah, sorry. Ini sama dengan ini mestinya. Ya. Sehingga ini adalah dia ditambah dengan sebelumnya. Sehingga total ketemunya 1. Ini namanya
kumulatif. Halo, kebayang nggak? Bayang. Kumulatif didapat dari nilai padanya. Ini adalah jumlah daripada ini ditambah ini. Ya, ini adalah ini tambah Iya. total ini tambah ini. Sehingga dapatnya sah. Nah, Tuh. disebut dengan roulette wheel tuh gini. Misalkan kita di sini dapat random ya. Fitness nih. Random, misalkan saya dapat random untuk individu satu, saya misalkan dapat random, misalkan ini random saya nih 0,4 di sini ya, ini 0,3, 0,5, 0,1, 0,1. Nah, misalkan ya, misalnya saya dapat angka random seperti ini. Ya, misalnya saya dapat random seperti ini ya. Sehingga di sini dia ngitung nih 0,4 itu individu pertama kan random 0,4. Ini tereliminasi nih, ini hilang nih individu. Misalkan di sini polanya ya, pola yang di sini misalkan ini nomor nih, ini pola A B C D E F misalkan ya, ini polanya A F C D G misalkan ya, misalkan misalkan ya, contoh ya. Nah, pertama kita dapat random seperti ini nih, 0,4. Kita lihat di kumulatif. 0,4 itu di mana? Di sini nih, yang mendekati 0,4 ini. Maka di sini dapat yang pertama, yang dapat ini. Ya, jadi posisi ini hilang, keganti sama ini. Random berikutnya 0,3. 0,3. 0,3 mana yang mendekati 0,3? 0,3 dekat ke 0,275. ya kan? Dekatan Heeh, yang AFCBH. ini ya. Oke. Berarti tetap. Ini tetap yang kedua ya. 0,5 dekat sama ini. 0,1 dekat sama ini. Atas. 0,45 dekat sama. Nah, jadi individu barunya ini. Kalau 2 kali tuh nggak apa-apa ya berarti? Kayak itu Nggak kan ada yang ABDTHS sama ABDTHS 2 kali tuh berarti nggak apa-apa ya, Mas? nggak ada masalah. Hmm. Ya, jadi peluang nilainya itu akan tinggi kalau dia ininya besar. Ya, ininya Hmm. 0,05 ini kan besar nih peluangnya. Dia tinggi nih sebenarnya. Ranknya tinggi ibaratnya nih kan. Oke, gitu ya. Kebayang ya. Jadi individu Hmm. baru untuk diproses nanti diproses apa? Crossover. Ini yang berangkat nih. Crossover kan tuh tukeran nih. Ya, tuker posisi nanti kalau crossover. Jelas ya? Jelas. Ini nanti saya kirim ke WA biar ini tahu maksudnya. Kemudian, aduh, lupa lagi sini tadi. Nah, jadi tadi kita udah dapat total fitness ya. Oke, sehingga kita cari di sini nilai apa namanya? Nilai kumulatif. Kan di sini nilai pernya, sepernya adalah 1 dibagi fitness ke I. Oh, enggak, kan masing-masing dibagi ya. Berarti ini jangan ditotal dulu, belum. Saper adalah 1 dibagi fitness I. Oke. Ini pernya dulu ya.
Maka ini per 1/2. Nah, terus dijumlah pernya. Udah dijumlah, ya kan? Kan 1/per nih. Ya, tadi kan udah dapat kan nilainya, fitness T-nya udah dapat kan? 1 dibagi ini, Iya. 1 dibagi ini udah dapat. Kemudian total komnya dapat, kemudian kita lakukan ini lagi. Pernya dapat, sekarang kita bikin kumulatifnya. Maka kom kesekian adalah apa rumusnya tadi? Harus bikin if nih. Jika i sama dengan 1 masih yang pertama, kumulatif awalnya 0. Kalau dia masih yang pertama, maka kumulatif sama dengan data per yang pertama. Selain daripada itu, kumulatif adalah gimana nih? Kalau dia masih yang pertama, nih ya, masih yang pertama, dia sama kayak sebelahnya. Tapi kalau dia bukan yang pertama, adalah dia ditambah nilai ini. Ya, kalau dia masih yang pertama, dia adalah yang pertama. Tapi kalau dia bukan yang pertama, bukan yang satu ya, maka per adalah nilai dia ditambah kumulatif, ditambah dengan sebelumnya. Per i min 1. Begitu ya. Saya pusing ini. belum salah nih, salah. Kejebak sama ini nih. So sorry, ini lagi nggak konsen. Kan dia iterasi. Kalau dia masih yang pertama, nilai kom adalah kom yang ke pertama adalah per i. Oke, pakai kom i aja. Tapi kalau dia bukan yang pertama, maka kom itu adalah nilai dia, nilai kom sebelumnya ditambah per ke i. Nah, gini maksudnya. Dah, kom dapat nilai kumulatif. Kom masingnya dapat. Coba kita lihat aja komnya berapa. Benar nggak nilai komnya? Nah, ini komnya dapat nih 0,25, 0,5 naik ya sampai terakhirnya. Halo. Harusnya mestinya terakhirnya 1. Pernya berapa pernya? Harusnya kan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Lah kok pernya sama semua? Itu horor nih, horor. Sorry. Ya, Mas. Kan per itu pernya rendah banget ya. Nilai per rendah banget ini. Kan dia dibagi dengan ini ya. Kan tadi untuk dapetin nilai ini adalah Ya. masing-masing 1 per jarak masing-masing kan ya. Ini per ini Iya. gitu ya. Itu nilainya sangat rendah mungkin dia. Mungkin nilainya sangat rendah ya. Pernya ini nih kacau nih. Coba saya lihat fitness state-nya. Coba 1 dibagi fitness state ke 1.
Fitness rate kedua, fitness rate ketiga. Nilainya mirip-mirip sih. Ya, karena dia 10 pangkat 06, 0,000 sekian, 0,00 sekian. Kebayang? Bayang. Iya, jadi nilainya sangat rendah. Coba kalau saya nggak perlu, saya nggak seperkan ya, nggak seperkan nggak apa-apa. Nah, ini agak beda sih nih. Nah, ini aja nih. Ini nggak pakai rumus super nih. Di mana-mana biasanya fitness itu rumusnya 1/. Ya, rumus fitness adalah Iya. 1/. Tapi tadi saat kita bikin 1/, nilainya sama semua. Kenapa? Karena pembaginya sangat besar. Oke, itu nggak masalah sih. Yang penting kita paham bahwa kalau rute pertama nggak dibagi, ya rute keduanya jangan dibagi juga. Nah, sama. Oke. Total com dapatlah kita nilai komnya. Nah, ini dia nih. Ini nilai kumulatifnya. Tapi kumulatifnya juga salah nih. Harusnya 1. Harusnya 1 ya. Pernya berapa nih? Pernya total komnya sum. Per ya. Aduh, pusing nih. Kok pusing? Per. Kok komnya nggak nambah ya? Ada per, ada kom. Ini tambah ini menghasilkan 0,8. Oke lah. 0,8 ya. Ditambah 3. Jadinya ini 1,1. 0, iya benar sih, ya kan? 1,1 ditambah 4. Ya itu 1,2 lah ya, 1,6. Benar nih, 1,6 ditambah 4. 1,99. 1,99 benar. 1,99 ditambah 4. 2,3. Kok nggak 1? Mestinya jumlahnya 1. Ini ada yang salah nih. Kenapa dia tidak 1? Mestinya nilai akhirnya 1. Per adalah fitness. Oke, kemudian di total pernya, total com. Total com belum kepakai nih. Total com belum kepakai. Jadi kita bikin for lagi. Wih, capek juga nih for ini, banyak banget ini. Pernya, jadi kita bikin per 2 berarti ini. Saya bilang pusing nggak nih? Saya pusing. Per 2 adalah data per dibagi dengan, nah ini belum kita lakukan nih. Nah, maka per 2 yang dipakai di sini. Sehingga nanti hasilnya ketemu 1 terakhirnya. Tuh, baru betul ini. Ya. Jadi ini incrementnya ini ditambah dengan berapa per 2 nih. Ini awalnya ini tambah ini dapatlah ini. Total ini dapatlah ini. Total ini dapatlah ini. Total ini dapat ini, total ini dapat ini. Nah, ini adalah nilai randomnya di sini nih. Ya, asal ini paham aja. Kalau ini paham berarti paham ya. Jadi dapat nilai kumulatifnya, nanti kita dapat random, dapat individu mana yang dipakai. Oke. Oke. Dapatlah kita nilai komnya ya. Oke, sekarang kita nyari nilai RW-nya. Tunggu sebentar, ini panjang banget tapi ini. Karena kita harus ngitung total. For-nya berulang-ulang nih, for-nya nih. For-nya berulang-ulang nih. Pertama kita ngitung fitness, terus per. Siapa tuh?
nggak salah ini nggak perlu dipakai deh. Coba saya buang dulu nih. Pernya nggak kepake nih. Nah, fitness aja. Nah, gitu. Ya. Nah, sama kok hasilnya. Ya, satu kan. Berarti pernya kita jadikan per biasa aja. Nah, maksudnya biarin lebih simpel. Oke. Dapatlah kita persamaan ya, komparasinya ya. Oke, komnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke individu mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Tadi kan berdasarkan RV ya. Ini dia nih RV ini. Ini fitness I tepatnya. Kan tadi kita ada 4 kendaraan, jadi masing-masing ini. Nah, dia oke. Lalu ini bagi individu mana yang dipakai? Aduh, mabok. Coba kita bikin random. Random ringnya. Kita bikin random ring dulu antara 0 sampai 1. Nggak bisa. Kalau ini ini random nih antara 0 sampai 1 sih. Ini ada 8-nya juga ya. Oke. Ya, 9 itu juga. Oke. Kita random. R sama dengan ren. Kita bikin random. Bila gimana caranya nih ngambil rentangnya? Mengambil rentang bila nilai R gue nggak bisa nih pakai J berarti udah looping lagi di sini. Bila nilai R kalau nilai R nilai random ya lebih besar daripada kom ke J dan nilai R kurang dari lebih dari sama dengan aja kom J maka indeks adalah J. Kita ingin mencari dia dekat dengan siapa. Kalau nilai random lebih dari ini random ya, lebih dari ini sampai ini ya. Nggak bisa sih. Dekat siapanya ya. Dia tergantung dekat dengan siapanya ya. Oh, dekat dengan siapanya aja nih. Oke. Selisih sama dengan nilai random dikurangin kom ke J. Kalau selisih kalau selisih kurang dari selisih 0 maka indeks adalah J. Pemenangnya adalah J. Selisih 0 adalah selisih. Jadi nyari yang terendah. Sehingga
Ini cari terendah intinya ya. Sehingga eh, RW apa individu baru adalah tadi individu baru itu adalah ini ya, fitness I ya. Ini kan. Ini. Ini indeks. Begitu individu new. Tampung dalam roulette well. Roulette well ke roulette well ke I, semua sama dengan individu new. Nah, begitu. Aduh, puyeng nih. Sehingga nanti dia berubah. Intinya yang ambil di sini adalah yang dekat sama ini. Kita lihat coba. RW. Kalau awalnya kan dia fitness I ya. Ini susunannya fitness I. Ya. Tereliminir. Jadinya RW nih. Ini individu yang akan dipakai untuk iterasi berikutnya. Seperti ini. Yang tadinya dia adalah begini, tereliminir menjadi seperti ini. Ya. Kalau ini ngelihatnya gimana? Ini agak susah nih. Ngelihatnya ke bawah sebabnya nih. Contoh gini. Fitness I pertama. Ya, susunannya kan seperti ini nih. Ya, susunannya kan dia ke bawah 10, 7, 19, 8 ini. Ya. Apakah keganti dengan RW? Ya. Apakah dia keganti? Nah, keganti nggak nih? 2, 18, 98. Keganti. Ya. Kita bisa cetak di sini. Indeks. Substitusi num to str. Tuh, 1 keganti 6, 2 keganti 6 semua. Sebentar, indeksnya kok 6 semua ini? Selisih adalah R dikurangi kom. R itu random ya, oke. Random dikurangi kom A, kom ke J ya, kom ke 1, kom ke 2, kom ke 3, oke. Nah, ini dia nih. Jika sel nilai-nilai dia ya kurang dari sel 10, dia kurang dari, ya kalah lah sel 10-nya. Oke. Maka indeks ngambil nilai J. Sel sama dengan sel. Sel 10 sama dengan sel. Sel apa nih? Kok dia bisa absolut ya? Absolut, sorry, dia bisa negatif soalnya. Nah, ini dia nih. Nah, jadi individu 1 keganti dengan 3, individu 2 keganti sama individu ke-6, ketiga keganti dengan 1, 4. Jadi ketukar. Jadi yang diambil individu 3, 6, 1, 3, 1, 4. Jadi 3-nya 2 kali. Yang hilang berarti individu kelima. Kebayang ya? Halo, saya bilang. Iya, kebayang. Oke, prinsipnya asal ini paham ya. Kalau ini paham berarti ini tahu maksudnya. Jadi prosesnya gitu. Kita pengen ngelihat di metode tinggal buang aja titik komanya kan, nanti keluar. Oh, apa sih bisa ini gitu. Ini mencari yang terendah ya. Jadi dengan rumus absolut. Tadi dia nggak absolut maka negatif, kalah terus dia.
Absolut carikan yang terdekat, karena dia bisa dekat dengan yang atasnya atau dekat yang bawahnya, kan gitu. Maka absolut. Nah, RW inilah nanti yang maju ke crossover. Jadi Havertz tadi ada yang salah ya. Salahnya itu kalau dia menemukan nomnya 0 ya. Jadi kalau n-nya 0 abaikan di sini harusnya. Kalau n nom sama dengan 0, nah, kalau 0 abaikan. Nah, gitu dia ya. Kalau 0 kan berarti tadi kan cuman memaksakan supaya matriknya sama panjangnya. Ya. Kalau nom lebih dari 0 maksudnya. Ya, maka ini keproses. Wah, gila ini. Gak kerasa ya 2 jam ya. Tapi ini kita jadi tahu ya. Saya tutup dulu.